Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-231. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, wajah si Danti masih membara semerah saka. Matanya memancarkan perasaan yang bergolak di dalam dirinya. Tubuhnya yang gemetar masih belum beranjak dari tempatnya. Duduklah si Danti. Si Danti masih berdiri. Duduklah. Wajah si Danti masih membara. Kita sudah terlibat dalam persoalan itu, berkata gurunya. Arkopati ingkar janji menurut penilaianku. Bagaimana penilaianmu, si Danti? Si Danti tidak menjawab. Tanpa sesadarnya ia berpaling kepada pamannya yang masih duduk dengan tegangnya. Si Danti merasakannya, betapa dadanya menjadi pepat dan pikirannya menjadi gelap. Jangan menyalahkan aku lagi, si Danti, berkata Kitambakudi masih dalam keadaannya tenang walaupun suram. Aku sudah cukup tersiksa oleh kesalahanku itu. Seandainya ibumu masih ada, maka aku akan pasrah. Apapun yang akan kau lakukan, seandainya kau merasa aku menjadi sumber bencana yang menimpa dirimu. Tetapi kini keadaannya sudah lain. Ibumu sudah tidak ada. Tidak ada lagi orang yang memberati perasaanku. Aku menjadi seakan-akan terbebas dari sebuah belenggu yang selama ini mengikatnya. Si Danti masih membeku, tetapi wajah Argojoyo menjadi semakin tegang. Ia kini tahu benar persoalannya. Persoalan itu berpusat pada persoalan antara kakaknya Arkopati dan Kitambakudi. Ia tidak dapat menyalahkan kakaknya Arkopati apabila tidak segera menerima tawaran Kitambakudi untuk membantu si Danti Madekraman melawan pemerintah Pajang. Sedang si Danti itu sama sekali tidak ada sentuhan darah dengan kakaknya itu. Meskipun demikian, Arkopati tidak segera berbuat sesuatu. Ia tahu benar siapakah Kitambakudi itu, dan ia belum tahu apakah yang akan terjadi dengan si Danti. Argojoyo yang licik itu sengaja tidak segera menyatakan sikapnya, meskipun sikap itu telah ada di dalam dadanya. Ia menunggu apakah yang akan terjadi selanjutnya, peristiwa apakah yang akan berkembang kemudian. Dengan demikian maka Argojoyo masih juga tetap diam di tempatnya, ditahankannya perasaannya, agar tidak meluap keluar sehingga menimbulkan akibat yang tidak dikehendakinya. Si Danti sendiri masih saja membeku di tempatnya, seakan-akan anak muda itu telah kehilangan akalnya. Ia tidak tahu apa yang sebaiknya dilakukannya. Darahnya yang meluap-luap tiba-tiba serasa berhenti mengalir. Yang berada di hadapannya itu adalah bukan sekedar gurunya, tetapi ia adalah ayahnya. Meskipun karena perbuatannya ibunya menjadi tersiksa sepanjang hidupnya. Dengan cerita itu, maka barulah ia kini mengetahui sebabnya kenapa kelakuan ibunya selama ini
terasa terlampau berlebih-lebihan. Kesetiaannya untuk melakukan apa saja sesuai dengan keinginan suaminya, dan betapa ia menghormati Argopati. Meskipun Argopati sendiri sama sekali tidak menunjukkan keinginannya untuk berbuat sewenang-wenang. Ternyata kesetiaan itu tidak tumbuh dari dasar hatinya, tetapi semuanya itu terdorong oleh suatu keinginan untuk menebus dosa dan hutang budi. Sejenak Sidanti mencoba membayangkan apa yang telah terjadi di dalam lingkungan keluarga Argopati. Namun bayangan itu semakin lama menjadi semakin kabur. Lamat-lamat ia mencoba mengenali kembali Argopati, ibunya dan adiknya Pandanwangi. Tetapi dalam gejolak perasaannya, ia tidak berhasil untuk meneropong sebaik-baiknya keadaan keluarga itu, termasuk dirinya sendiri. Sidanti terperanjat ketika ia mendengar Kitambakudi berkata, "Duduklah Sidanti." Sidanti masih mematung. "Apakah kau masih tetap berpendapat bahwa aku telah berkhianat terhadap ibumu?" Tidak ada jawaban. "Seandainya benar demikian, apakah yang dapat kau lakukan sekarang? Argopati sudah menyatakan sikapnya. Ia tidak dapat melindungimu dari telunjuk orang-orang pajak. Dan itu adalah wajar sekali, karena sejak semula Argopati tidak ikhlas menerima kau sebagai anaknya. Ia hanya menginginkan ibumu, bukan kau." Terasa sebuah desir yang tajam tergores di dalam dadanya. Seandainya saat itu Argopati ada di ruangan itu, maka ia pasti akan menunjuk kedua-duanya, Argopati dan Kitambakudi, sambil berteriak, "Kalian adalah pengkhianat-pengkhianat yang paling jahat." Tetapi yang didengarnya adalah suara Kitambakudi. "Duduklah Sidanti, buatlah pertimbangan-pertimbangan yang baik." Sidanti sama sekali tidak beranjak dari tempatnya. Otaknya serasa menjadi pepat, dan ia tidak menyadari apa yang sebenarnya sedang dilakukan dan apa yang sebaiknya harus dilakukannya. Ternyata Kitambakudi membiarkannya saja dalam sikapnya itu. Perlahan-lahan ia berpaling kepada Argojoyo sambil berkata, "Itulah yang sebenarnya telah terjadi atas diriku dan kakakmu Argopati. Sekarang terserah kepadamu di mana kau akan berdiri. Tetapi kau harus ingat bahwa kau bersama-sama kami telah terlibat dalam persoalan yang serupa melawan orang-orang pajak. Sedang kakakmu Argopati sama sekali tidak ingin berbuat apa-apa. Baginya kedudukan ternyata jauh lebih penting dari apapun juga. Dari adiknya sendiri dan dari seseorang yang telah diakuinya sebagai anaknya." Argojoyo pun tidak segera menjawab. Ia masih berdiam diri sambil menunggu perkembangan dari keadaan Sidanti. "Bagaimanakah pendapatmu?" bertanya Kitambakudi kemudian. Argojoyo masih juga berdiam diri, meskipun hatinya bergelora. Bagaimanapun juga Argopati adalah kakaknya. Meskipun dalam banyak persoalan ia tidak sependapat dengan kakaknya, bahwa di dalam saat yang paling penting sekalipun, kakaknya tidak bersedia melindunginya. Tetapi Argopati adalah kakaknya. Apabila di dalam persoalan ini ia harus memilih, maka ia harus membuat pertimbangan semasak-masaknya. Ternyata Sidanti sama sekali tidak ada persambungan darah dengan dirinya. Sidanti bukan putra Argopati.
Karena Argojoyo juga tidak segera menjawab, maka Ki Tambakuwedi itu bergumam. Memang keadaan ini sama sekali pasti tidak pernah kalian duga-duga sebelumnya. Tetapi bagi kalian, terutama si Danti yang masih cukup muda, cobalah memandang ke hari depan. Jangan terpukau kepada masa lampau, betapapun indahnya atau betapapun buruknya. Yang penting bagaimanakah yang akan datang. Nah, apakah kau sudah mulai membuat pertimbangan-pertimbangan bagi masa datang? Tak ada jawaban. Si Danti berkata Ki Tambakuwedi itu pula. Aku telah berbuat apa saja buat hari depan itu, hari depanmu, karena aku akan merasa ikut menikmati apa yang akan kau dapatkan. Justru karena kau anakku, aku mengharap bahwa Argopati pun akan berbuat demikian. Aku mengharap ia jujur menerima kau sebagai anaknya. Tetapi ternyata aku keliru. Argopati sama sekali tidak bersungguh-sungguh. Ia memberikan kau kepadaku bukan sekedar pemecahan masalah, tetapi benar-benar ingin menyingkirkan kau dari Menoreh. Nah, apakah kau tidak merasakannya? Ki Tambakuwedi itu berhenti sejenak, lalu katanya, sekarang kau sudah cukup dewasa. Pertimbangkan olehmu, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ketika Ki Tambakuwedi terdiam, maka ruangan itu menjadi terlampau sepi. Kesepian yang mencekam sampai ke pusat jantung. Namun di dalam dada si Danti terjadilah pergolakan yang terlampau dahsyat. Benturan-benturan perasaan yang sangat membingungkannya. Keluarga yang memeluknya sejak kanak-kanak, tanpa diduga-duganya kini pecah berserakan seperti belanga yang jatuh menghantam batu. Sejak kecil ia merasakan bahwa ia berada di dalam satu lingkungan yang baik, di dalam satu keluarga yang menyenangkan. Baginya Argopati adalah ayahnya. Ia tidak pernah merasakan, bahkan segelukut kolang-kaling terbelah 7. Ia tidak akan menyangka bahwa Argopati itu bukan ayah kandungnya. Tetapi tiba-tiba kini ia dibenturkan pada suatu kenyataan. Meskipun kadang-kadang ia menjadi ragu-ragu, namun menurut pertimbangannya, hal yang demikian itu sudah pasti bukan hanya sekedar dongengan. Seandainya Ki Tambakuwedi berbohong, maka ia adalah pembohong yang paling besar pada zamannya. Dengan demikian maka si Danti tidak segera dapat menemukan sikap. Dalam keraguan-raguan dipandanginya pamannya Argojoyo yang masih juga berdiam diri. Tetapi ketika terpandang olehnya wajah Argojoyo, sekali lagi dada si Danti berdesir. Orang itu ternyata sama sekali bukan pamannya, bahkan bukan sanak, bukan katangnya. Argojoyo adalah adik Argopati yang telah dikecewakan oleh gurunya, oleh ayahnya. Apakah dengan demikian ia dapat mengharapkan Argojoyo itu berada di pihaknya seandainya ia memilih berdiri di sebelah Ki Tambakuwedi? Gelora di dalam dada si Danti itu menjadi kian bergemuruh. Di dalam angan-angannya berloncatanlah berbagai kenangan masa harapannya. Ia mencoba melihat kembali apakah yang pernah dilakukan oleh Argopati untuknya dan apa yang telah dilakukan oleh Ki Tambakuwedi. Dua wajah yang membayang di pelupuk matanya. Ia kini harus memilih satu di antara dua, dan kenyataan ini terasa benar-benar pahit. Namun ia harus menentukan sikap. Ia tidak dapat selalu bergantungan di dunia angan-angannya tanpa berjejak di atas kenyataan, dan ia tidak dapat mengingkari kenyataan itu. Betapa Argopati baginya adalah seorang ayah yang baik, yang sabar dan ramah, tetapi kenyataan telah memisahkannya.
Arkopati sama sekali bukan seorang yang sabar dan ramah. Justru karena Arkopati tidak dapat menghapus kenangannya atas peristiwa kelahiran Sidanti, maka dipaksakannya dirinya berbuat sebaik-baiknya. Sekali lagi Sidanti terperanjat ketika ia mendengar Ki Tambakwedi berkata, "Duduklah, pikirkanlah dengan baik. Kau harus membuat pertimbangan-pertimbangan yang matang." Kali ini Sidanti benar-benar terhisap oleh pengaruh yang tidak dikenalnya. Perlahan-lahan ia meletakkan dirinya duduk di sebelah gurunya. "Kau harus bersikap dewasa. Jangan seperti kanak-kanak yang bingung karena kehilangan barang mainan," berkata gurunya. Sidanti masih berdiam diri. Dua wajah yang sama-sama dikenalnya dengan baik masih terbayang. Tetapi bagi mata hati Sidanti, wajah Arkopati semakin lama menjadi semakin kabur. Sikap Arkopati selama ini bukanlah sikap yang jujur, berkata Ki Tambakwedi. Ia ingin dianggap dirinya sebagai seorang yang baik, yang berjiwa besar, dan yang lapang dengan memaafkan orang lain. Tetapi ia telah merendam dendam dan kebencian di dalam dadanya yang setiap saat akan meledak dengan dahsyatnya. Ia berbuat begitu baik kepadamu sama sekali bukan untuk kepentinganmu, tetapi ia berbuat untuk kepentingannya sendiri. Sidanti mengerutkan keningnya. Bayangan wajah Arkopati semakin lama menjadi semakin suram. Seperti yang dialaminya selama ia berada di Tambakwedi, gurunya yang ternyata juga ayahnya itu telah berbuat apa saja untuknya. Ia telah mendorongnya untuk berusaha naik ke tangga yang lebih tinggi di dalam tata keprajuritan. Meskipun usaha itu tidak berhasil, tetapi ia telah terlampau banyak berbuat untuknya. Apa saja, sehingga yang terakhir dikorbankannya padepokannya, Tambakwedi. Neraca di dalam hati Sidanti semakin lama menjadi semakin miring. Apalagi yang kini berada di sisinya adalah Ki Tambakwedi itu sendiri. Sehingga dengan demikian, maka pengaruh kehadirannya ternyata ikut menentukan pilihan yang harus dijatuhkannya. Tetapi tiba-tiba terbersit sebuah pertanyaan di dalam hatinya. Seandainya ia berpihak kepada Ki Tambakwedi, apakah yang kemudian dapat dilakukan olehnya? Kepala Tanah Perdikan menoreh adalah Arkopati. Arkopati dapat memerintahkan apa saja yang dikehendakinya atas orang-orang menoreh. Arkopati dapat memerintahkan untuk menangkapnya bersama-sama Ki Tambakwedi. Namun pertanyaan itu tidak diucapkannya. Di tempat itu hadir pula Argojoyo adik Arkopati, sehingga pembicaraan mengenai hal itu tidak akan dapat dilakukannya dengan baik. Tetapi agaknya Ki Tambakwedi dapat menduga-duga hatinya, keraguan-raguan yang membayang di wajahnya. Karena itu maka Ki Tambakwedi itu berkata berterus terang, "Bagiku tidak ada pilihan lain daripada memenuhi perjanjian itu di bawah pucang kembar pada saat purnama naik seperti yang pernah terjadi dahulu. Aku mengharap bahwa kali ini aku dapat membunuhnya." Ki Tambakwedi berhenti sejenak. Diperhatikannya wajah Argojoyo yang menjadi semakin tegang, dan dia berkata seterusnya, "Seandainya tidak, maka aku pun tidak akan bersedia mati tanpa arti. Kalau aku tidak dapat membuat penyelesaian macam itu, maka aku harus berbuat banyak. Aku harus melakukan perlawanan atas kekuasaan Arkopati di Bukit Menoreh ini, sebab aku dapat mempergunakan seluruh kekuatan yang ada di sini. Kau adalah pewaris yang sah,
Meskipun kau bukan anaknya, setiap hidung tahu bahwa kau kelak akan mewarisi tanah ini. Itulah sebabnya agaknya Argopati menjerumuskan kau ke dalam bencana. Ditambah Wedi sekali lagi berhenti berbicara. Sekali lagi diperhatikannya wajah Argojoyo. Lalu katanya, "Kau tidak usah mencemaskan apa yang terjadi. Seandainya Argopati terbunuh olehku kelak, tidak ada orang yang tahu persoalan apa yang terjadi. Apabila seseorang mendengar perjanjian ini di halaman rumah Argopati, mereka pun tidak akan jelas menangkap maksudnya. Sepeninggal Argopati, maka kaulah yang akan menjadi kepala tanah percikan Menoreh." Wajah Argojoyo tiba-tiba menjadi merah menyala. Ia kini tidak dapat mengendalikan diri lagi, sehingga meloncat kata-katanya. "Itu adalah cara yang licik, Kiai. Aku adalah adik Argopati. Setelah aku tahu bahwa Argopati tidak berputrakan Sidanti, maka akulah yang lebih berhak atas tanah ini, seandainya Kakang Argopati tidak ada lagi." Ki Tambak Wedi mengerutkan keningnya, tetapi kemudian ia menggelengkan lemah. "Tidak, Nger. Kalau Sidanti disisihkan dari urutan pewaris tanah ini, maka di dalam rumah Argopati masih ada lagi seorang gadis yang cukup garang, Pandanwangi. Apabila Sidanti disingkirkan, maka Pandanwangi adalah satu-satunya pewaris tanah ini. Suaminya lah yang kelak akan dapat menyebut dirinya Ki Gede Menoreh." Sekali lagi warna merah membersit di wajah Argojoyo. Kata-kata Ki Tambak Wedi itu tepat mengenai sasarannya. Demikianlah agaknya apabila Sidanti tidak lagi dapat menduduki jabatan Argopati, maka Pandanwangi lah yang kelak akan berhak atas kedudukan itu. Dengan demikian maka Argojoyo itu pun tidak segera dapat berkata sesuatu, meskipun terasa dadanya menjadi terlampau pepat. Ruangan itu sejenak menjadi sunyi. Mereka mencoba untuk melihat dari seginya masing-masing apakah yang sebenarnya sedang mereka hadapi. Tetapi putaran dari segi pandangan mereka terutama adalah kepentingan mereka sendiri, kepentingan diri pribadi. Sidanti yang kecewa mendengar kenyataan tentang dirinya, mencoba untuk menemukan imbangan dari kekecewaannya itu. Justru ia ingin menjadi seorang yang jauh lebih besar dari kenyataan yang dihadapinya. Menurut Ki Tambak Wedi, Sidanti ternyata bukan putra Argopati, kepala tanah perdikan Menoreh. Meskipun hak atas tanah ini kelak akan diwarisinya, namun itu bukan karena ia sebenarnya berhak, tetapi hal itu dapat terjadi sekedar karena belas kasihan dari Argopati kepadanya, kepada ibunya. Tidak. Tiba-tiba ia menghentak di dalam hatinya. Aku tidak mau sekedar menerima belas kasihan orang. Aku harus dapat menentukan nasibku sendiri, apapun yang harus aku tempuh. Sekilas dipandanginya Argojoyo yang masih terdiam merenungi persoalannya. "Bagaimana Sidanti?" bertanya gurunya. "Apakah kau sudah menemukan keputusan yang paling baik buat kau lakukan? Aku tidak ingin memaksamu untuk segera mengambil sikap. Kau masih mempunyai waktu supaya keputusanmu tidak kau ambil dengan tergesa-gesa." Sidanti masih belum dapat menjawab, tetapi dari sorot matanya Ki Tambak Wedi yang telah dipenuhi oleh pengalaman hidup, oleh pahit manisnya kehidupan itu, dapat meraba bahwa Sidanti telah hampir dapat dikuasainya sepenuhnya. Sidanti yang selama ini digadangnya untuk menjadi seseorang yang berkedudukan baik, jauh lebih baik dari keadaannya sekarang,
Namun justru karena itu, maka sikap Sidanti menjadi sombong, tergesa-gesa, dan manja seperti kemanjaannya di masa kanak-kanak. Sidanti, berkata Ki Tambakwedi, kita sudah tidak dapat mundur lagi. Kita sudah berdiri berhadapan dengan kekuasaan Pajang. Sedang di sini Argopati sama sekali tidak dapat kita harapkan. Karena itu kita harus mendapatkan kekuatan itu sendiri tanpa bersandar kepada Argopati. Sidanti mengerutkan keningnya, sedang wajah Argojoyo menjadi semakin menegang. Apapun yang kita kemukakan kepada orang-orang Pajang pasti tidak akan didengar oleh mereka. Kita sudah dianggap memberontak. Untuk itu, maka kita memerlukan kekuatan. Sidanti masih diam, sedang Ki Tambakwedi meneruskannya sambil melihat wajah Argojoyo dengan sudut matanya. Tidak ada di antara kita yang dapat melepaskan diri. Besok atau lusa, atau sebulan 2 bulan lagi, kita akan selalu dikejar-kejar oleh petugas-petugas sandi dari Pajang apabila kita tetap dalam keadaan itu. Tetapi keadaan akan sangat berbeda apabila kita berdiri tegak bersama sepasukan prajurit dengan panji-panji di atas kepala kita. Tidak seorang pun menyahut, dan Ki Tambakwedi berkata terus. Kesimpulannya adalah menyusun kekuatan. Siapa yang menghalangi harus dimusnahkan. Bukankah begitu, Sidanti? Sidanti tidak menyahut, tetapi Ki Tambakwedi melihat bahwa kata-katanya itu telah menyusup ke pusat jantungnya. Yang menjadi pusat perhatiannya kini adalah Argojoyo. Ia mengharap orang itu tidak melepaskan diri daripadanya. Argojoyo sudah terlanjur terlibat dalam perlawanan atas Pajang. Ia harus memberikan kesan bahwa tidak ada jalan lain baginya untuk bersama-sama melawan Pajang. Tetapi Argojoyo itu masih tetap membeku. Meskipun demikian, di dalam dadanya bergelora pertimbangan-pertimbangan yang saling berbenturan. Perasaannya sebagai seorang adik benar-benar tersinggung, tetapi ia merasakan kebenaran kata-kata Ki Tambakwedi bahwa orang-orang Pajang pasti menganggapnya sebagai seorang buruan. Padahal kakaknya Argopati tidak bersedia untuk berdiri melawan Pajang, dan bahkan benar juga agaknya kata-kata Ki Tambakwedi bahwa kakaknya pasti tidak akan melindunginya untuk tidak diikut sertakan dalam kesalahan yang pernah dilakukan atas Pajang, sehingga dapat membahayakan kedudukannya sebagai seorang kepala tanah perdikan. Jabatan itu akan dapat dicabut dan dapat diserahkan kepada orang lain, atau kedudukan tanah menoreh sebagai tanah perdikan dapat dibatalkan. Baik Sidanti maupun Argojoyo sudah dapat membayangkan jalan apakah yang akan ditempuh oleh Ki Tambakwedi. Mereka sadar bahwa Ki Tambakwedi akan mengambil kesempatan untuk mengumpulkan orang-orang menoreh sendiri yang bersedia melawan Argopati. Mungkin Sidanti sebagai seorang yang selama ini dikagumi oleh anak-anak muda menoreh dapat dimanfaatkan untuk menarik kekuatan anak-anak muda di pihaknya. Gelora di dalam dada Argojoyo menjadi semakin bergemuruh. Ia berdiri di simpang jalan yang sulit. Dalam pada itu terdengar Ki Tambakwedi berkata, "Semuanya telah jelas bagi kita. Aku menunggu keputusanmu, Sidanti. Meskipun aku sudah dapat menduga apakah yang sebenarnya tersimpan di dalam dadamu. Agaknya kau telah memilih jalan yang benar. Bagimu hanya ada satu cara untuk melangkah maju, melawan Pajang. Setiap tindakan yang kau lakukan harus beralaskan pendirian itu. Sebab apabila tidak demikian,
maka kau akan dibinasakan oleh orang-orang Pajang tanpa dapat berbuat apa-apa. Bahkan mungkin Pajang tidak perlu mengirimkan pasukannya kemari, tetapi mereka dapat mempergunakan tangan Argopati. Ki Tambak Wedi itu berhenti sejenak. Perlahan-lahan ia berpaling kepada Argojoyo. "Angger," katanya kemudian, "aku tahu bahwa kau berada dalam kesulitan, tetapi kau harus bijaksana. Kau tidak dapat bergantung kepada kakakmu itu. Kau harus menentukan sikap. Tetapi bagiku dan bagi Sidanti, agaknya jauh lebih mudah melakukannya. Karena Argopati tidak bersangkut paut apapun dengan aku dan Sidanti sepeninggal Roro Wulan. Tetapi kau adalah adiknya." Argojoyo tidak segera dapat menjawab, tetapi hatinya berkata, "Apakah yang kelak akan terjadi atas aku dan keluargaku seandainya Sidanti berhasil? Sidanti akan menjadi kepala tanah Perdikan berdasarkan atas kemenangannya dan berdasarkan atas hak yang diakui oleh orang-orang Menoreh. Lalu bagaimana dengan aku?" Kebimbangan dan keraguan-raguan telah melanda dinding jantung Argojoyo sehingga terasa dadanya menjadi berdentangan semakin keras. Dengan demikian, maka justru ia menjadi semakin diam. Dicobanya untuk memecahkan persoalan itu, supaya ia tidak terombang-ambing oleh keadaan yang tidak menentu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.